Barang ini akan terus dibuka di sini. Jadi mudah-mudahan kita selesai. Sejauh ini kita yakin bisa. Ya, salah satu bagian kotak hitam pesawat AirAsia, Flight Data Recorder atau FDR, ini berhasil ditemukan dan akan segera dianalisa di laboratorium milik KNKT. Dengan ditemukannya rekaman penerbangan dan rekaman kokpit bukan hanya menjawab pertanyaan keluarga korban terkait penyebab kecelakaan pesawat AirAsia, namun juga menjawab pertanyaan masyarakat internasional, khususnya di dunia penerbangan. Dan kami akan membahas masalah ini bersama sejumlah narasumber. Ada Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dirgantara Indonesia, Andi Ali Syahbana, yang bergabung dari Bandung, Jawa Barat, dan juga pengamat penerbangan Antonius Tos Sanitioso, dan juga penasihat eksekutif Asosiasi Pilot Garuda Sadrah Nababan. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, namun sebelum membahasnya, kita akan simak dulu informasi mengenai analisa kotak hitam AirAsia yang akan dianalisis di laboratorium KNKT. Bagian dari kotak hitam berupa Flight Data Recorder atau FDR AirAsia telah ditemukan di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Penemuan tersebut diharapkan mampu menguak penyebab kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501. FDR berfungsi merekam data teknis pesawat seperti ketinggian, kecepatan putaran mesin, radar, autopilot, dan data teknis lainnya. FDR mempunyai durasi rekaman hingga 30 jam. Tim analis kotak hitam KNKT akan menganalisa data yang tersimpan dalam FDR di laboratorium KNKT. Sebelum membuka data FDR, pihak KNKT menunggu kehadiran saksi dari pihak terkait. Barang ini akan terus dibuka di sini. Jadi mudah-mudahan kita selesai. Sejauh ini kita yakin bisa. Kalau tidak ada saksi, saya akan menunggu sampai saksi itu datang. Saksi yang saya perlukan satu dari Prancis, yang kedua dari Singapura, yang ketiga dari negara lain yang memang terkait di situ dan menyatakan minat melihat. Barangkali nanti kami ingin menghadirkan juga jajaran dari Mabes TNI dan Kemenhub untuk meyakinkan bahwa barang ini betul dibuka di situ, hasilnya bagus atau tidak bisa disaksikan bersama. Dan kami sudah cukup pengalaman, ada 100-an lebih black box yang sudah dibuka oleh lab KNKT. Meski FDR sudah berhasil diangkat, tim SAR belum menemukan bagian kotak hitam lainnya, yaitu CVR, yang diduga tidak berada jauh dari lokasi penemuan FDR. CVR berfungsi merekam percakapan pilot dengan kopilot, pilot dengan ATC, serta awak pesawat. Durasi perekaman CVR selama 30 menit, yang artinya setiap 30 menit data percakapan akan terhapus dan diganti dengan data baru secara otomatis. Tim analis KNKT sejauh ini telah berhasil menganalisa sekitar 100 kotak hitam di laboratorium KNKT. 3 di antaranya adalah menganalisa kecelakaan pesawat Merpati di Papua pada tahun 2011, tragedi pesawat Sukhoi pada 2012, dan kecelakaan Lion Air di Bali pada 2013. Penemuan rekaman penerbangan dan rekaman kokpit bukan hanya menjawab pertanyaan keluarga korban terkait kecelakaan pesawat AirAsia, namun juga menjawab pertanyaan masyarakat internasional, khususnya di dunia penerbangan. Tim Liputan Metro TV. Baiklah, kita langsung berdialog dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini. Saya mau ke Pak Tos terlebih dahulu. Pak Tos sebagai pengamat penerbangan dan juga anggota dari Asosiasi International of Air Safety Investigator yang juga punya pengalaman pernah menginvestigasi kecelakaan pesawat. Nah, FDR ini sudah ditemukan. Kira-kira untuk KNKT sendiri tahapannya apa untuk bisa mulai bekerja menganalisa ini? Terima kasih. Jadi kita ketahui bersama bahwa FDR sudah ditemukan kemarin. Kemudian masih ada CVR atau Cockpit Voice Recorder yang masih dicari. FDR ini perlakuannya memang agak khusus gitu. Mungkin Anda melihat kemarin kenapa harus dibawa dengan kontainer yang berisi
air dan sebagainya. Itu dulu saya cerita bahwa tetap harus diusahakan supaya tetap di dalam environment di mana black box tersebut diketemukan. Karena kalau diangkat dari environment atau air itu, nanti dikhawatirkan akan terjadi oksidasi yang lebih berlanjut karena adanya oksigen di luar dan sebagainya, akan terjadi oksidasi. Nah, itu yang dihindari. Kemudian teman-teman tadi malam sepertinya sudah setelah sampai di laboratorium kemudian dicuci dengan air destilasi, air sulik untuk menjaga sterilnya. Setelah itu baru mungkin sometime hari ini akan mulai diobserve dari segi sirkuitnya, elektroniknya, kemudian baru dilakukan download memorinya sendiri. Download memorinya sendiri memakan waktu beberapa hari saya kira, mudah-mudahan. Kemudian karena dari yang di-download ini sifatnya masih binary digit ya, jadi kalau kita lihat itu masih angkanya hanya 01, 01, 01, mungkin tidak mungkin diinterpretasi, tapi dengan software conversion khusus nanti akan didapatkan tabulasi angka dulu, data tabulated numerical value, ya, angka-angka. Nah, dari situ kemudian juga di convert lagi menjadi strip chart atau grafik-grafik yang bisa dibaca, bisa diinterpretasi. Kemudian lebih jauh lagi bisa juga di-convert di dalam bentuk animasi dengan software tertentu seperti Flightscape ya. Jadi sekali lagi yang nanti data matangnya, ya, kondisi matangnya adalah berupa strip chart yang bisa dibaca karena sudah berbentuk grafis, bisa diinterpretasi gerakan pesawat dan sebagainya. Kemudian lebih mudah lagi nanti setelah ada di-convert menjadi animasi ya, dengan software tertentu, Flightscape. Nah, ini kan sudah 2 minggu di dasar laut. Ini data-data tersebut atau memorinya tidak akan rusak, masih tersimpan. Diharapkan demikian karena ini memang didesain untuk bisa resist terhadap impact yang tinggi, berapa puluh G, kemudian temperatur tinggi juga bisa, ratusan degrees, diharapkan. Kita sudah punya contoh yang kita lihat pada masa yang lalu ya, seperti Adam Air pada tahun 2007 itu berada di dasar laut sekitar 2000 meter, 2300 meter itu selama lebih kurang 8 bulan sampai kita recover. Kejadian Januari kemudian Agustus baru kita recover. Itu masih terbaca dengan baik, both CVR juga FDR. Kemudian yang lebih lama adalah Air France 447 itu yang kejadiannya tahun 2009, kemudian baru di-recover tahun 2011. Itu pun mereka bisa membacanya dengan baik. Nah, harapan kami dengan 2 minggu KNKT pun bisa membacanya dengan baik, teman-teman di KNKT. Mungkin dan seharusnya analisanya juga bisa lebih cepat begitu, hasil analisanya bisa keluar lebih cepat, atau gimana? Kalau saya kira kalau analisa itu memang kita terbantu dengan adanya FDR dan CVR ya. Tapi kalau lama tidaknya memang bergantung lagi juga pada kompleksitas dari situasinya ya. Apakah ada hal-hal lain yang harus dikonfirmasi, apakah ada hal-hal lain, karena ini investigations ini memang betul-betul suatu kegiatan investigasi menyeluruh. Nanti teman-teman yang menganalisa pun itu terbagi-bagi, jadi ada grup operational, ada grup teknik, ada grup human factor, ada grup ATC dan sebagainya. Itu groupingnya dibagi-bagi demikian sehingga masing-masing grup ini betul-betul concentrate pada isu yang mereka dalami begitu. Jadi sekali lagi itu lama tidaknya biasanya investigator ini bergantung sepenuhnya pada level of complexity-nya ya, seberapa kompleks permasalahannya. Kalau yang sederhana, yang very obvious juga biasanya tidak terlalu lama. Karena dalam 1 bulan ditentukan oleh Annex 13 IQ itu, dalam 1 bulan KNKT teman-teman itu harus bisa meng-issue preliminary report pendahuluan. Tetapi di dalam report pendahuluan pun sudah memuat recommendations ya. Jadi apa yang harus
recommendation kepada authority, kepada operator, kalau ditemukan sesuatu ya, kemudian kepada organisasi lain yang terkait, kalau memang ada dalam preliminary, sehingga kemudian bisa mereka lakukan safety action, ya. Kemudian setelah preliminary report yang sebulan ini, biasanya di dalam 1 tahun diharapkan suatu investigation body itu sudah bisa mengeluarkan final report, ya. Jadi saya mungkin ini agak banyak pekerjaannya karena yang berhak untuk ikut dalam kegiatan investigation ini ada beberapa institusi. Saya berikan contoh, pertama state of occurrence, yaitu negara di mana kejadian itu terjadi. Katakanlah kalau pesawat kita crash di India misalnya, India berhak karena state of occurrence-nya. Kemudian state of registry. State of registry itu adalah negara di mana pesawat tersebut terdaftar. Kalau PK ya tentunya Indonesia. Kemudian state of design, yang mendesain negara mana? Kemudian Prancis misalnya. Kemudian state of manufacture. Kemudian yang terakhir juga tidak ada kalah pentingnya, state of manufacture engine itu beda biasanya kan, kemudian state of victim. Tapi seperti state of victim ini yang menjadi korban di pesawat, misalnya dalam case ini katakanlah ada Korea Selatan. Termasuk mungkin juga dari PTDI mungkin bisa mengambil peran untuk membantu KNKT sendiri dalam ini atau gimana? Kami selalu terbuka untuk expertise dari manapun. Kalau kami investigator itu membutuhkan advice atau membutuhkan expertise dari manapun kita pakai. Dalam hal ini juga unsur-unsur seperti laboratorium metalurgi ITB itu kita libatkan juga kalau diperlukan memang. Nah, Pak Ali bersama kami. Pak Andi. Pak Andi maksud kami, Pak Andi Ali Syabana. Apakah PTDI juga bersedia gitu bila diminta KNKT untuk membantu menganalisa penyebab kecelakaan pesawat AirAsia ini? Tentunya, karena kami memang juga memiliki beberapa fasilitas untuk dapat membaca data daripada cockpit voice recorder maupun flight data recorder. Dan kami biasa memasang flight data recorder dan cockpit recorder ini di dalam pesawat-pesawat yang kami buat. Kira-kira apa nanti perannya dari PTDI bila diminta KNKT untuk membantu menganalisa dari black box ini? Tentunya yang nomor satu adalah mendownload daripada datanya. Tapi kemudian yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Tus itu, data tersebut terutama dari flight data recorder itu merupakan data-data sangat dasar sekali. Dan itu dibagi ke dalam 88 parameter. Dan 88 parameter ini mesti diterjemahkan kepada parameter ini merekam apa. Misalnya data kecepatan atau data attitude pesawat dan berbagai data ya. Dan kemudian juga perlu diketahui bahwa data tersebut kalau misalnya kita ketemu satu nilai, misalnya kecepatan pesawat 500 km per jam misalnya, untuk pesawat A320 itu mungkin satu kecepatan yang normal. Tapi bagi pesawat seperti propeller seperti MA60 itu kecepatan yang abnormal, yang perlu diteliti kenapa. Jadi data-data tersebut memang biasanya diketahui oleh pembuat pesawat dan itu yang dapat kami bantu juga. Oke, kira-kira informasi apa yang bisa digali dari FDR, Pak Andi? FDR ini merekam 88 parameter, ya, dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi 88 parameter itu tadi sudah saya sebutkan beberapa, itu bisa dikombinasikan dan dibuat analisa dengan animasi mengenai keadaan pesawat pada setiap saat. Baik, kita akan jeda dulu. Nanti saya juga mau tanya ke Pak Andi, kenapa kok bisa FDR ini bisa terpental begitu atau lepas atau jauh letaknya dari ekor pesawat setelah menghantam lautan. Kita akan nantikan jawabannya setelah jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.